Selamat pagi semuanya, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memberikan orasi dengan bahasan manusia di era disrupsi digital. Dewasa ini, gadget dan berbagai macam teknologi sudah tidak bisa lagi lepas dari kehidupan manusia. Dengan tanpa disadari, teknologi-teknologi tersebut menyelinap masuk ke dalam kehidupan manusia dan mengubahnya untuk selama-lamanya. Semua ini merupakan dampak dari disrupsi digital. Disrupsi merupakan perubahan yang cepat, masif, mendadak, dan tidak terduga dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan masih banyak lagi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa disrupsi digital merupakan perubahan yang cepat, masif, mendadak, dan tidak terduga dalam berbagai aspek kehidupan manusia melalui media digital. Disrupsi digital telah membawa kemudahan dan kemajuan terhadap kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan industri. Disrupsi digital menuntut kepekaan, tingkat adaptasi dan inovasi yang tinggi terhadap arus perubahan yang sedang berlangsung. Hal ini membawa persaingan yang semakin ketat dan luas dalam bidang ekonomi industri, yang kemudian berujung pada semakin berkembangnya perekonomian dunia. Setiap perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan semakin mengembangkan produk dan pelayanan mereka, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat manusia. Di sisi lain, anak-anak muda juga harus beradaptasi dan mengenal soal disrupsi digital. Hal ini tentunya mudah, karena mereka lahir pada masa di mana teknologi-teknologi tersebut sudah melekat pada keseharian manusia. Mereka tidak perlu lagi melakukan adaptasi terhadap teknologi-teknologi tersebut seperti yang dialami oleh generasi sebelumnya. Sosial media yang merupakan salah satu pelaku dalam disrupsi digital sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Di satu sisi, hal ini memang penting untuk semakin mengenal dan mendalami dunia dalam disrupsi digital. Namun, di sisi yang lain, mereka seringkali tenggelam dalam dunia tersebut. Disrupsi sosial merupakan sebuah disrupsi yang terjadi dalam bidang sosial. Di sini sosial media sebagai salah satu pelaku dalam disrupsi digital sudah membawa suatu disrupsi sosial, di mana sosial media sebagai media untuk bersosial sudah mewadai suatu struktur sosial yang baru dalam suatu dimensi yang juga baru, yaitu dimensi digital. Di dalam dimensi yang baru ini, daya sosial seseorang meningkat dengan pesat. Setiap orang dapat berekspresi dengan bebas. Mereka dapat dengan bebas mengakses internet, membuat virtual account, dan mengupload serta mengomentari segala hal yang mereka mau. Tentunya dengan tanpa batasan wilayah pada dimensi dunia nyata. Stratifikasi sosial juga sudah berubah dengan jauh. Kini di dimensi digital, esensi manusia seolah-olah ditentukan melalui views dan like di dalam akun sosial media mereka. Akses yang sangat cepat dan luas ini tentunya diciptakan demi memberikan dampak positif dan mendukung kehidupan manusia. Tapi apakah nyatanya demikian? Nyatanya, teknologi digital juga membawa dampak buruk bagi umat manusia. Dengan menggunakan sosial media, seseorang bisa saja seolah-olah menggunakan topeng dalam bersosial. Karena dengan sosial media, mereka dapat menggunakan nama samaran dan mengupload hal-hal yang sesuai dengan keinginan mereka, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, perubahan stratifikasi sosial dan disertai dengan daya sosial yang tinggi di dalam sosial media membuat masyarakat semakin melupakan kehidupan mereka di dunia nyata. Hal ini membuat hidup manusia tereduksi menjadi hanya berfokus pada dunia digital. Dan pada penggunaan secara tidak sehat,
seperti yang sudah saya jelaskan di atas, dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan ketergantungan. Jika seseorang sudah sampai pada tingkat ini, maka berbagai macam problem yang lain seperti histeria dan depresi juga dapat muncul dan bergabung membentuk suatu gangguan yang kompleks pada psikis manusia. Bahkan pada tingkat yang lebih memprihatinkan lagi, dapat terjadi cyberbullying yang bisa saja berujung pada tindakan bunuh diri. Kita tahu bahwa sebagian besar pengguna sosial media merupakan anak-anak muda yang adalah generasi penerus bangsa. Namun, melihat kemungkinan yang sudah saya paparkan di atas, ditambah dengan sifat labil yang melekat pada anak besar remaja, membuat saya pribadi menjadi khawatir. Jika hal ini dibiarkan terus seperti ini, maka akan bagaimana nasib anak-anak tersebut? Dan mau dibawa kemana bangsa ini di hari yang esok? Generasi muda merupakan cerminan masa depan bangsa. Namun, dari sini kita dapat melihat cerminan yang sangat memprihatinkan dan membuat kita takut untuk memandang masa depan, seolah sedang memandang bom waktu yang terus berjalan dan akan segera meledak. Lalu, apakah sudah tidak ada cara untuk menyelamatkan diri dari situasi saat ini? Apakah bangsa Indonesia sudah sampai di sini saja dan tinggal menunggu kematian? Saya rasa tidak demikian. Dengan menyadari kondisi yang sedang kritis dan sedang mendesak, maka saya memikirkan suatu strategi untuk mengatasi situasi ini, dan saya menyebutnya strategi peselancar. Teknologi yang diciptakan untuk dan oleh umat manusia pada hakikatnya memang diciptakan untuk memberikan dampak yang positif, sehingga manfaat atau dampak positif sudah merupakan atribut yang melekat pada teknologi itu sendiri. Sedangkan dampak negatif hanya hadir sebagai efek yang semu dari teknologi. Lalu, faktor apa saja yang menentukan teknologi itu akan mengarah pada dampak negatif atau dampak yang positif? Sebenarnya semua itu bergantung pada kesadaran kita sebagai pengguna sosial media di tengah disrupsi digital dewasa ini. Maka disinilah kita harus bijak layaknya seorang peselancar yang meskipun tidak dapat mengendalikan ombak, namun tetap dapat mengendalikan diri dengan penuh kesadaran agar mampu tetap berdiri di atas ombak yang tak terkendali dan bahkan meluncur maju dengan memanfaatkan ombak tersebut. Dan saya tegaskan sekali lagi di sini bahwa yang terpenting merupakan kesadaran untuk memandang disrupsi digital sebagai suatu potensi untuk memajukan umat manusia dan bukan malah tenggelam di dalamnya. Mari bersama kita berselancar di atas ombak disrupsi digital dan menjadi yang terdepan. Sekian dari saya, terima kasih.